Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi ya di titik balik perubahan. Sebelum kita awali kuliah kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita dapat pagi ini bisa berkah, bermanfaat dan bisa mendapat pemahaman. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bang Aswar? Siap, Om. Ya, monggo. Itu Mbak Siti mana ya? Mengikut lagi dia? Saya coba. Ya, kadang-kadang ikut tak dia. Ya suruh ini terus. Transendensi. Siap-siap. Lagi enggak masuk kelihatan. Enggak ikut ini ya? Oke. Oke lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita lanjutin obrolan kita pagi ini. Kita akan bahas soal Here I Am kali ya. Kita cari yang kalam-kalam yang nendang untuk situasi kita saat ini. Karena seluruh kalamnya ini nendang semua ini. Berarti itu. Kita cari ya. Oke. Kita ambil kalam nomor 54. Siapa tahu kita bisa terhubung ya. Di kalam nomor 54 ini, teman-teman yang sudah punya buku Here I Am, silakan dilihat. Atau ini juga kan sudah direkam di PC Institute, jadi bisa diulang-ulangi. Siapa tahu teman-teman bisa menangkap frekuensi cinta ya dari setiap kalam-kalam Syekh Ali Hanafiah. Beliau ini seorang mursyid ya, mursyid thariqah. Dan setiap kalamnya itu dimulai dari sapaan yang yang indah, mendalam ya. Wahai hambaku gitu ya. Wahai hambaku. Jadi dalam situasi di mana atau dalam tahapan ya. Dalam tahapan di mana kita mengalami apa yang disebut sebagai disidentifikasi diri ya. Disidentifikasi diri. Artinya diri kita dialami keberadaannya melalui benda-benda eksternal ya. Jadi diri dialami keberadaannya melalui benda-benda eksternal ya. Itu yang disebut dengan S kecil, atau ini adalah disidentifikasi diri. Lalu tiba-tiba ada panggilan dari dalam, wahai hambaku. Artinya kalau teman-teman bisa sambung, tune in pada frekuensi panggilan ini, maka kemudian itu berarti keberadaan diri dialami melalui keilahian itu sendiri. Itu makna wahai hambaku. Sering-sering dengar ya. Sering-sering dengar. Jadi panggilan atau sapaan wahai hambaku ini berpotensi ya. Berpotensi meleburkan, melarutkan disidentifikasi diri jika teman-teman tune in pada panggilan ini. Di sini kan kemudian diri kita berarti
keberadaan diri dialami melalui keilahian itu sendiri. Ini salah satu buku yang recommended, yang di kantor nih diwajibkan dibaca, biar tidak terus-menerus larut dalam disidentifikasi diri. Jadi tahu maknanya, panggilan ini panggilan yang sangat agung gitu ya. Dan di sini jelas, biarkan lepas segala yang datang dari dirimu. Yang datang dari dirimu sendiri, ya. Yang datang dari kesalahan. Jadi setelah kita melakukan atau setelah kita terjebak dalam disidentifikasi diri, maka kita akan ada efek lanjutannya gitu. Kita akan terus menginginkan segala hal dari dunia dalam rangka untuk memperkuat pengalaman keberadaan diri kita. Itu disuruh dilepas. Ya, disuruh lepas. Lalu sambutlah segala yang datang dari salah satu pintuku. Entahkah itu pintu Ar-Razzaq, pintu Al-Ghaniyu, pintu Al-Fatah, pintu Al-Aziz, pintu Al-Qawi, sambut itu. Ya kan? Disambut atau didatangi pintu-pintu itu. Maka aku akan membukakan pintu-pintuku untuk kamu datangi. Jadi jika kita melepaskan disidentifikasi diri pada benda-benda eksternal, lalu kita mendatangi pintu-pintu, katakanlah pintu Ar-Rahman, artinya keberadaan diri kita diketahui melalui pintu Ar-Rahman. Nah, itu ya. Jadi keberadaan diri kita diketahui melalui pintu Al-Latif misalnya. Itu takdir itu ya. Itu takdir. Jika kita melepas disidentifikasi diri melalui benda-benda eksternal, maka kita akan mendatangi, kita akan mengidentifikasi diri melalui pintu-pintunya. Tinggal disebut saja, entah itu pintu Ar-Rahman atau apalah. Nanti akan ketemu di sana gitu ya. Syaratnya adalah kerelaan untuk melepas dan kegigihan, willingness untuk mendatangi pintunya. Itu ya, ini kalam yang bagus sekali. Oke, kita lanjut. Kalam nomor 55. Ini juga bagus, tidak kalah indahnya. Wahai hambaku, jika engkau meninggalkan aku untuk mendapatkan sesuatu, maka sesuatu itu suatu saat pasti akan berlari darimu. Namun, jika engkau mendahulukan aku daripada kepentingan dirimu sendiri, nah ini kepentingan.
niscaya sesuatu itu pasti akan datang serta sujud-sujud kepada dirimu. Jadi ketika kita melakukan disidentifikasi atau ketika kita berada pada tahap di mana kita mengalami atau larut dalam disidentifikasi itu, maka secara otomatis gerak jiwa kita itu ada dua keadaan arahnya ya. Gerak jiwa kita akan mengarah pada dua hal. Yang pertama pasti arahnya having. Yang kedua itu arahnya nanti doing. Ini arah jiwa jika mengalami disidentifikasi. Dan waktu kita habiskan untuk bergerak dalam dua arah ini, having atau doing. Tapi pada akhirnya suatu saat cepat atau lambat, apa yang kita kejar di tahap having ini, apa yang kita kejar di tahap doing ini, itu pasti akan meninggalkan kita. Disitulah kita akan merasa meaningless, tidak ada gunanya, mengalami duka cita yang sangat dalam. Karena apa yang selama ini kita kejar dalam rangka untuk mengetahui keberadaan diri kita, ternyata yang kita kejar itu malah hilang. Namun, jika engkau dahulukan aku daripada kepentingan dirimu, jadi having doing ini kan kepentingan yang bersifat sementara, hasil pembudayaan, budaya setempat, kelas tertentu, budaya, ya, ini budaya. Lalu kita fokus kepada jalan hidup being. Kita mengambil gerak kehambaan dulu. Kita ambil gerak kehambaan. Kita sucikan diri kita dulu dari motif having dan doing. Sehingga masuk ke being, maka barang-barang dunia, ya, barang-barang dunia itu pasti akan datang. Pasti akan datang serta takluk kepadamu atau sujud-sujud kepadamu. Itu sudah menjadi hukum alam ya, bahwa ketika energi batin kita sudah melampaui energi dari dunia eksternal, maka secara fisika dunia eksternal tadilah yang tertarik mendekat kepada kita, sebagaimana halnya magnet yang diam menarik serbuk-serbuk besi yang ada di sekelilingnya. Oke, 2 kalam saja pagi ini ya. Yang penting nendang dulu ya. Yang penting nendang. Jangan lupa ditonton kalam-kalam yang lain di website www.PC Institute ya. Jangan lupa juga dibaca bukunya. Yang belum punya bukunya bisa order ke Pak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih teman-teman. Ditunggu, kita ketemu besok pagi ya, insya Allah. Ditunggu aja informasinya di grup. Bagi teman-teman alumni MTLOC nanti jam 10 kita akan ada mentoring lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.